perusahaan-perusahaan besar mulai lirik cryptocurrency. Sepertinya untuk market kripto akan kebanjiran likuiditas besar, di mana kita tahu ada BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNY Mellon, Invesco, Bank of America. Nah, selain itu, pada kesempatan kali ini Uang Receh juga akan bahas Bitcoin dari segi price action dan tentunya kenaikan yang cukup signifikan dari segi Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance kalau naik itu biasanya pedang bermata dua untuk altcoin, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya biar setiap kali Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita bahas terlebih dahulu untuk beberapa institusi besar yang mulai join ke cryptocurrency. Nah, teman-teman, pertama kali yang join, belum join sebenarnya, dia baru mengajukan atau purpose kepada SEC. Karena produk yang diajukan oleh BlackRock ini cukup terbilang berbeda dengan Bitcoin ETF yang sekarang sudah ada di pasar Amerika Serikat. BlackRock itu mengajukan Bitcoin ETF spot dengan nama iShares Bitcoin Trust. Dan kita sama-sama tahu bahwa BlackRock itu mengelola dana investasi sebesar 9 triliun US dollar, di mana nanti jika BlackRock itu berhasil disetujui untuk pengajuannya, mereka akan memilih kustodian untuk aset kriptonya dengan berpartner dengan Coinbase. Nah, perusahaan yang kedua ada Fidelity, ini Fund Investment juga. Dia mengelola dana sebesar 4,2 triliun US dollar. Dan dia sudah mengajukan juga hal yang sama, dan juga dia bekerja sama dengan beberapa seperti Citadel dan lain sebagainya untuk mendirikan crypto exchange, di mana crypto exchange yang dia dirikan diyakini lebih dekat ke regulator, teman-teman, seperti SEC dan lain sebagainya. Di mana kita tahu Fidelity dan kawan-kawan ini nanti mungkin di saat exchange-nya itu rilis, dia akan merilis beberapa koin besar saja seperti Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, dan mungkin Ethereum, teman-teman. Dan keempat jenis koin ini kita sama-sama tahu itu sama sekali nggak pernah disenggol atau diulik oleh SEC terkait securities. Nah, artinya 4 koin ini benar-benar clear, dan ada kemungkinan juga pumping akan terjadi ke 4 jenis koin ini. Nah, selain itu di posisi ketiga ada JP Morgan. Kita sama-sama tahu dia merupakan bank terbesar di Amerika Serikat. Ada Morgan Stanley, ada Goldman Sachs, ada BNY Mellon. BNY Mellon ini masih ada hubungannya dengan BlackRock, teman-teman. Kalau nanti BlackRock berhasil melegalkan Bitcoin ETF spot, di mana BlackRock akan memilih cadangan uang cashnya atau menyimpan cadangan uang cash investornya itu di BNY Mellon. Dan untuk perusahaan selanjutnya itu ada Invesco, dan yang terakhir adalah Bank of America, di mana keseluruhan dari aset mereka atau aset yang dikelola oleh ke-8 perusahaan ini itu senilai 27 triliun US dollar. Itu jumlah yang cukup wow, teman-teman. Kalau kita berantemin sama market cap dari Bitcoin sekarang yang berada di 1,1 triliun US dollar, ini adalah perbandingan yang sangat jauh. Kalau kita pakai asumsi dana ini sekitar 10% saja itu masuk ke market cap kripto, wah, kita bisa melihat Bitcoin akan sebentar lagi memasuki masa ATH-nya, teman-teman. Tapi kita nggak usah FOMO terlalu jauh terlebih dahulu, kita analisis by chart perhariannya, dan kita tentu pantau pengajuan yang dilakukan oleh BlackRock terhadap Bitcoin ETF spot. Karena menurut Uang Receh pribadi, kalau ada pengajuan Bitcoin ETF spot, itu secara supply and demand akan cukup berpengaruh ke pasar, di mana mekanismenya akan seperti ini, teman-teman. Setiap BlackRock itu mengajukan Bitcoin ETF dan itu disetujui oleh SEC, ada kemungkinan setiap investor dari BlackRock yang mau membeli ETF spot Bitcoinnya, itu BlackRock harus punya cadangan Bitcoin sesuai yang dibeli oleh investor, teman-teman. Artinya secara supply and demand itu ada hubungan langsung ke market. Berbeda dengan Bitcoin ETF futures, di mana nggak ada hubungannya ke market. Mereka hanya memperdagangkan kontrak Bitcoin dengan leverage. Dan sekarang yang terbaru,
itu sudah disahkan leverage 2 kali dari normal teman-teman. Artinya kalian bisa bermain di ETF spot future dengan 2 kali leverage. Nah, selain itu, hal mengejutkan kita lihat juga secara Bitcoin dominance, di mana akibat dari berita ini yang sudah 1 mingguan ini digembar-gemborkan di Twitter dan lain sebagainya teman-teman, kita melihat Bitcoin dominance melonjak lagi dan ini sekarang sudah menyentuh ke level 51,84. Artinya sudah 51,84% market cap dari kripto 1,1 itu dikuasai oleh Bitcoin teman-teman. Di sini uang receh sebenarnya cukup khawatir buat kalian semua holder dari altcoin, di mana analisis dari uang receh di saat Bitcoin dominance itu meningkat dengan signifikan, artinya harga Bitcoin juga pasti meningkat teman-teman. Dan untuk harga altcoin meskipun meningkat, peningkatannya uang receh jamin tidak akan melebihi dari peningkatan Bitcoin. Dan lebih bahayanya buat kalian yang holder altcoin adalah di saat Bitcoin itu mengalami koreksi teman-teman. Dimana kita tahu hukum koreksinya masih tetap sama. Jika Bitcoin itu koreksi, pasti altcoin koreksi. Dan uang receh yakin itu akan jauh lebih dalam. Artinya altcoin itu nggak naik secara signifikan, tapi Bitcoin naik secara signifikan. Tapi di saat Bitcoin itu koreksi, altcoin jatuh lebih dalam teman-teman. Artinya ini memang cukup berbahaya. Meskipun kita harus tahu satu hal, sebelum siklus Bitcoin itu untuk rally ke ATH-nya atau kita memasuki masa bullish lagi, kita sama-sama tahu yang pertama kali dipump itu adalah Bitcoin, baik dengan Bitcoin dominance ataupun dengan Bitcoin di harganya sendiri teman-teman. Artinya ini memang siklus yang sudah ada, jadi kita nggak perlu khawatir terlalu berlebihan karena inilah siklusnya, dimana Bitcoin akan rally terlebih dahulu meninggalkan altcoin, habis itu adalah season buat Ethereum, dan setelah itu adalah alt season, dan yang terakhir adalah pembengkakan dari market cap itu sendiri. Nah, kita akan coba cek di price action untuk Bitcoin. Nah teman-teman, di sini uang receh pakai time frame for hourly terlebih dahulu. Kita melihat bahwa pergerakan Bitcoin hari ini cukup memuaskan. Dia berhasil tembus lagi ke sekitaran level 30.990-an. Itu nyaris kurang beberapa dolar lagi teman-teman. Kita berhasil reclaim lagi di angka 31 dolar. Meskipun uang receh melihat untuk terakhir kalinya ini di 4 jam yang terakhir itu terjadi rejection yang cukup impulsif juga after Bitcoin menyentuh ke level 30.990. Dan ini menurut uang receh pribadi, ini adalah proses dari sebuah reakumulasi mungkin, atau mungkin beberapa whales itu melihat memang kedepannya Bitcoin ETF spot ini akan disetujui. Artinya bisa kita simpulkan di sekitaran area sini itu terjadi konsolidasi karena beberapa orang itu mempertahankan harga Bitcoin untuk menampung muatan mereka teman-teman, sebelum Bitcoin ready untuk naik lagi. Nah selain itu, analisis dari uang receh sebenarnya di time frame for hourly kita membentuk sebuah channel, descending channel, atau mungkin bisa indikasikan ini adalah sebuah bull flag, dimana kita tahu bahwa setelah Bitcoin impulsif naik biasanya akan ada yang namanya titik dimana Bitcoin itu sideways sebentar teman-teman. Pada saat ini tanggal 15 kita sama-sama tahu Bitcoin naik, terus ada posisi sideways sebentar. Ini adalah bisa dibilang atau diconsider sebagai reakumulasi. Dan after itu terjadi kenaikan yang impulsif, ada sideways, ini reakumulasi juga. Dan sekarang kita memang secara kenaikan tidak seimpulsif yang pertama atau yang kedua teman-teman. Bisa dibilang ini adalah ending dari wave kelima kalau kita pakai Elliott Wave Theory dalam jangka time frame yang lebih pendek teman-teman. Mungkin ada kemungkinan juga Bitcoin after ini akan terreject ke bawah, dan titik yang perlu kita antisipasi menurut uang receh adalah di posisi 28.500-an, dimana di titik itu kita consider juga itu cukup banyak terdapat order buy di area sana kalau kita cek pakai analisis yang memperlihatkan order buy-nya, dan juga di daerah sana itu adalah confluence of support dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Nah untuk hari ini sendiri uang receh cukup confident dengan Bitcoin, meskipun kita di 4 jam terakhir terdapat penolakan atau rejection dari area 31.000, tapi secara 4 jam juga kita sudah break dari posisi
descending channelnya atau bear flagnya, bull flagnya, dan ada kemungkinan kita melihat Bitcoin untuk rally ke atas lagi. Paling tidak itu berhasil close di atas 31.000 untuk time frame 4 hourly-nya. Kalau sampai menyentuh di area sana secara close 4 hourly, uang receh akan lebih confident lagi untuk memastikan bahwa Bitcoin bisa rally lebih jauh lagi, teman-teman. Yang penting titik 31.000 atau 32.000 itu terreclaim dan kita berhasil clear breakout dari area sana. Nah, kita akan cek di analisis untuk time frame hariannya. Memasuki time frame harian di sini dalam 3 hari terakhir kita melihat seller cukup menekan meskipun ada indikasi buyers masih mampu mempertahankan harga Bitcoin di sekitaran level 30.000, teman-teman. Hal ini tercermin dari tekanan seller tidak mampu membuat harga Bitcoin turun jauh lebih dalam. Artinya memang ada power yang mempertahankan harga Bitcoin untuk tetap berada di angka atau kisaran 30.000. Dan sekali lagi, ini mungkin merupakan proses reakumulasi yang terjadi, teman-teman. Ataukah ini adalah sebuah proses distribusi yang sedang dilakukan oleh beberapa whales untuk menunggu Bitcoin berada di posisi deep lagi dan mereka melakukan pembelian. Nah, posisi yang perlu kita waspadai sebenarnya masih sama untuk titiknya, yaitu di angka 28.500 yang merupakan memasuki time frame harian. Di sini uang receh melihat dalam 3 hari terakhir seller sempat mengambil kontrol, teman-teman, dan kita melihat Bitcoin itu sempat drop ke kisaran 29.900, tapi after itu buyer kembali take action dan kita melihat buyer berhasil mempertahankan area 30.000 untuk menjadi support Bitcoin sekaligus angka psikologis, teman-teman. Nah, hal ini mengindikasikan sebenarnya buyers atau kita para investor, mungkin beberapa whales itu sedang melakukan proses reakumulasi dan ada kemungkinan juga after ini kita akan melihat Bitcoin rally lagi, teman-teman. Tapi yang perlu kita waspadai sekali lagi, jika Bitcoin memang tidak berhasil klaim di atas area 31.000-an atau tidak berhasil buat titik yang lebih tinggi dari high sebelumnya di sekitaran tanggal 14 akhir, bisa jadi ada potensial ini akan membentuk yang namanya double top, teman-teman. Dan sebenarnya hal ini tidak cukup kita inginkan karena sebenarnya double top juga mengindikasikan pola dari reversal. Artinya mungkin kita akan memasuki masa koreksi sementara. Nah, titik yang perlu kalian antisipasi adalah support level sebelumnya yang berhasil di break oleh Bitcoin di sekitaran tanggal 6 Mei tahun 2023, di mana untuk supportnya itu berkisar dari 28.500-an sampai sekitar 29.000-an, teman-teman. Dan uang receh cukup confident area ini harusnya mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Dan kita tinggal lihat saja, teman-teman, apakah Bitcoin berhasil break dari 31 dan menuju ke 35.000 atau mungkin 45.000 berkat sentimen dari Bitcoin ETF, ataukah Bitcoin kembali tertekan dan ini semua hanya jebakan FOMO semata, teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, kita tetap harus tunggu dulu kabar akan rilisnya Bitcoin ETF atau Bitcoin ETF itu berhasil disetujui atau dilegalkan oleh SEC atau enggak, teman-teman. Kalau ini berhasil disetujui dan dilegalkan, ini bisa menjadi salah satu katalis besar untuk Bitcoin kembali masuk ke masa bullishnya. Dan bisa kita pastikan sebenarnya ini aliran uang yang cukup besar jika kita pakai asumsi sekitar 10% saja yang akan masuk ke cryptocurrency. Nah, jadi tidak mungkin ada kemungkinan di sekitaran halving tahun 2024, sekitar bulan April, Bitcoin bisa akan mencapai ATH-nya, atau mungkin after halving juga bisa untuk mencapai ATH-nya, teman-teman. Thank you for watching till the end. See you on the next video.